Shalom saudara semua, dan sekarang saya bersama dengan sahabat saya yang bernama Pau Pau atau Agus. Ya namanya eh, kita sudah bersahabat cukup lama, dan ada satu hal yang menarik tentang beliau. Beliau ini adalah orang yang sangat dipakai Tuhan sekali di dalam pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata. Dan kita akan mendengarkan kisahnya beliau seperti apa dan mujizat yang pernah dialami seperti apa. Dan saya percaya bahwa kalau hingga hari ini Tuhan memberikan pertolongan, saya percaya juga bagi semua yang menyaksikan Tuhan juga pasti akan memberikan pertolongan ya. Baik, kita saksikan terlebih dahulu. Siapa, kenalan dulu deh, namanya siapa? Ini mic-nya, silakan. Selamat siang semuanya, shalom. Ya, nama saya Pau Pau. Ya, pada saat ini saya bersama Pastor Billy. Saya ingin menyaksikan bagaimana kehidupan saya ini Tuhan banyak tolong ya. Dan satu kelemahan saya yang sering saya alami itu adalah begini. Saya ini sering mengandalkan kekuatan saya sendiri. Kekuatan sendiri gitu. Ya, jadi hidup saya, prinsip saya itu gini. Saya lebih percaya logika, ya, saya lebih percaya apa yang terjadi di dunia nyata gitu. Jadi saya ini kurang percaya kata andai kata orang bicara yang si ini itu, kalau saya nggak melihat sendiri saya nggak percaya. Ya, itu akhirnya terbawa dalam kehidupan saya bahwa gini, untuk mengandalkan Tuhan itu sulit. Gitu. Ya, sulit sekali karena gini. Dulu saya itu melihat itu apa kata orang. Saya tidak pernah ngalami apa yang Tuhan lakukan sendiri terhadap diri saya. Jadi posisinya gini, saya baru percaya itu di saat begini. Suatu saat saya ini kerja kan karyawan ya, karyawan. Saya ini ikut orang. Nah, tentunya kalau karyawan ini kan kepingin dong. Wah, suatu saat saya punya usaha sendiri, saya kepingin punya nggak ikut orang karena terbatas waktu, ruang dan gerak gitu kan. Akhirnya saya kepingin usaha sendiri. Dan satu saat saya ini dijanjikan sama orang. Ya, dia bilang begini sama saya, Pau, saya lihat kamu bisa kerja. Ya, saya lihat saya juga butuh orang untuk memutarkan uang saya. Jadi ada orang memberikan kepercayaan untuk memutarkan uangnya dia gitu ya. Waktu itu saya percaya karena orang ini berduit ya. Berduit, dan saya diajak ke tempat usahanya dia bercerita dia punya usaha di Jakarta dan usahanya di Surabaya. Waktu itu memang orang ini betul-betul di Surabaya terkenal gitu loh, orang ini siapa. Waduh, saya waktu itu sudah seperti mendapatkan durian runtuh kan. Waduh, mantap itu ya. di saat gaji cuman sekian rupiah, tiba-tiba dijanjikan begitu, dikasih modal, hasil usahanya, keuntungannya dibagi ke saya. Wah, kapan lagi kan? Ini seperti durian runtuh yang benar-benar akan saya nikmati segera mungkin. Saya sudah cari tempat, saya sudah woro-woro ke orang-orang bahwa bisnis apa itu? Mobil, otomotif, di dunia otomotif ya. Jual beli mobil gitu ya. Di dunia otomotif. Waktu itu saya benar-benar sudah cari tempat, terus sudah ngomong ke orang-orang, wah sebentar lagi saya akan buka usaha sendiri dengan dimodali oleh orang. Pokoknya saya benar-benar waktu itu seperti itulah gitu. Terus Singkat cerita, sudah mendekati final ya, tempatnya sudah ada, tinggal dibayar, terus komposisi pembagian hasilnya sudah kita sepakati, terus sudah final lah. Tiba-tiba saya ini telepon ke orang ini. Saya cari orang ini, dia tidak angkat telepon saya. Dia tidak angkat teleponnya. Angkat telepon saya. Lah terus saya berulang-ulang kali saya waktu itu masih BBM ya, BlackBerry Messenger sih ya, nggak direspon. Saya tanya sama temennya, ini orang ini di mana? Saya cari kok tidak pernah ketemu dan tidak pernah angkat telepon saya. Nah, tapi karena temannya ini ya pasti kong kali kong sama si beliaunya ini. Terus akhirnya juga dia bilang, oh mungkin masih sibuk, kamu tunggu aja nanti ditelepon balik atau ada. Itu benar-benar saya cari itu mungkin kalau kurang lebih sekitar 2 minggu. Dan benar-benar menghilang berarti dicari nggak ketemu. Terus di tempat usahanya pun saya cari di situ, dibilang oh orangnya ke Jakarta. Nah, di situ saya sakit hati. Saya merasa kok gini ya. Nah, saya tidak pernah mengandalkan Tuhan.
Ya. Ya, saya firman berkata Yeremia 17 ayat 7, saya diberkati orang yang meninggalkan Tuhan, tapi Ya. saya tidak pernah melakukan itu. Karena saya percaya sama dunia nyata. Ya. Nah, Terus. saya percaya sama prinsip. Ya. Ya. Saya percaya sama prinsip. Pokoknya kalau kita ini berbuat baik, ya semuanya akan lancar. Pokoknya kalau kita ini berbuat baik, tidak pernah nyalai orang, Ya. orang juga akan berbuat sama saya. Ya. Itu prinsip yang saya pegang dari Prinsip dulu. yang dipegang itu. Ya, Tapi waktu kenapa itu. ngalami ini? Ya, Ah, di situ saya kecewa banget, kecewa. sangat kecewa banget. Akhirnya saya bilang, waduh kok kayak gini ya. Kalau begini berarti kan saya dijanjikan saya di PHP, pasti sangat sakit hati. Ya. Ya, nah di situ saya benar-benar baru saat itu saya berdoa. Baru gue berdoa. Ya, saya ngomong gini, Tuhan, kenapa kok hal ini terjadi? Ya. Padahal ini sudah final dan ini sudah harusnya ini nggak ada kendala apa-apa, sudah 90%. Cuma tinggal 10% itu gagal. Tinggal orangnya bayar gitu aja. Sudah kan? selesai. Oke, Karena semua itu sudah oke. Bahkan saya diajak makan, dia kemana saya ikut. Ya, Pokoknya ya. sudah benar-benar fix sudah. Ya. Nah, Terus. di situ saya benar nangis sama Tuhan. Oke. Di situ saya nangis sama Tuhan, saya bilang, Tuhan maafkan, ampuni saya kalau saya selama ini tidak pernah mengenal Tuhan, dan saya selama ini hanya berharap sama manusia. Ya. Ya, ya. Ya. Ini Ya. manusia sering mengecewakan, ya. Ya. Sering kali hamba Tuhan, pendeta bilang, Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan itu baru saya alami di saat peristiwa itu. Wow. Terus. Akhirnya saya nggak jadi dengan orang itu, ya. Tapi saya dapat kemurahan Tuhan. Ya. Dari mana? Dari orang lain Oke. yang punya sistem yang tidak pernah saya duga, yang waktu itu yang tidak pernah saya pikir, itu Tuhan kirim Wow. dengan sistem yang sama dengan orang ini. Yaitu yang tadi suruh cari tempat itu. Orangnya kan kabur. Ya kabur itu Ini orang. orang berbeda lagi. Orang yang lain datang. Orang yang lagi deh, datang yang sama. Itu Tuhan menunjukkan kuasanya, kebesarannya, kehebatannya melalui peristiwa ini. Wow, berarti maksudnya yang pertama orang Gagal. itu mengecewakan kita Betul. loh, tapi Tuhan bisa kirimkan yang lain untuk bisa gantikan itu. Ya, di saat saya Wow. menyerahkan diri, Gitu hidup, ya. dan tidak pakai kekuatan saya sendiri, Wow. akhirnya Tuhan bisa gantikan orang lain yang tidak pernah saya pikir. Wih, mantap itu luar ini biasa. ini kejadian nyata dan saya alami. Dan di situ akhirnya saya tidak punya pikiran lagi Nah, Tuhan itu sebesar apa kata orang, tapi Iya. saya alami sendiri lewat peristiwa ini. wih. Nah, ada lagi cerita lagi, sama juga Pastor Billy. Ya. Jadi gini, di saat saya sudah punya usaha sendiri begini ini, Ah. ya kan, dimodali orang begini, ada orang janjikan juga sama, persis. Ceritanya begini, kalau kamu bisa uruskan kredit saya di top up, Ya. kamu tak kasih uang 3 miliar bahkan sampai 5 miliar untuk mengembangkan usahamu ini. Oke. Nah, tapi kan saya sudah belajar dari pengalaman pertama. Dari pertama yang Dari tadi. pertama ini. Ya. Ya kan? Apa yang saya lakukan? Hati ini memang kepingin dengar uang 3M, 5M, saya sudah berpikir gini, itu kalau tak kulain mobil minimal bisa dapat 20 sampai 30 mobil. Mantap itu. Bekas ya. Ya. Itu kalau 1 bulan laku 10 aja, kalau saya untung kira-kira 150 juta. Kan lumayan bagi saya. Iya, Sekalipun dibagi jamin. hasil sama dia. Benar. Nah, Terus? tapi dari peristiwa ini saya akhirnya tidak mengambil kesimpulan, saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri. Oke. Saya tahu. Nah, ini jangan-jangan jebakan Batman lagi seperti yang kemarin. Terus. Tapi saya kan tetap usaha. Ya. Saya tetap usaha. Saya tidak mau coba. Jadi hati ini tetap melekat sama Tuhan. Ya. Nah, ini yang utama. Ya, Sama hatinya Tuhan. melekat ya sama Tuhan. Tetap dengan Tuhan. Saya tidak mau terjadi peristiwa itu. Kalau memang ini kehendak Tuhan. Dan Ya. satu lagi saya bilang, Ya. dan Tuhan mau. Nah, pasti terjadi. Wow. Nah, saya cuma dua kata itu tok. Yang Dua saya kata tadi itu apa? Coba. yang pertama kali. Ah. Yang pertama, jadi Tuhan, saya itu tidak mau mengandalkan saya sendiri, diri saya Mengandalkan sendiri. diri tidak mau. Tidak mau, ya, Oke. dengan mengandalkan orang tidak mau. Ya, manusia juga nggak Nggak mau ya. Ya. Oke. Ya. Saya cuma bilang ini, kalau Tuhan mau dan berkehendak untuk ini terjadi, pasti terjadi. Pasti jadi. Pasti jadi. Oh, Kalau Tuhan lancar mau. gitu ya. Ya. Jadi Mantap. saya cuma berkata gitu, Tuhan. Jadi saya tidak mendikte Tuhan. Saya tidak mau berdoa gini, Tuhan, tolong Tuhan, Ya. supaya itu jadi, supaya itu jadi. saya pernah lihat peristiwa Ya. ini. Dulu doa saya seperti begitu, Pastor Billy. Yang Siap. pertama itu. Ya. Pertama itu saya berdoanya seperti begitu, Ya. ya kan? Tapi di saat itu tidak terjadi, saya kecewa.
Kalau nggak terjadi ya kecewa. Pasti kecewa Iya. sama manusia, juga pasti Iya. kecewa sama Tuhan kan? Benar. Karena saya berharap ini tapi nggak terjadi. Iya. Tapi berbeda kalau saya ini berdoa, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu Iya. dan ini Tuhan mau, pasti jadi. Kalau Berarti di situ kita kembalikan pada Tuhan. Betul. Dan rancangan Tuhan itu yang jadi Iya. gitu ya berarti maksudnya. Jadi Oke, pengharapan ini kan kita tidak pengharapan kita ini kan pasti yang ada di dalam Tuhan, bukan pengharapan kita ini ada di dalam manusia. Wow. Nah ini yang biasanya kan keliru. Saya belajar ini lewat proses betul. Jadi bukan lewat pastor khotbah, saya dengerin, saya bisa beban, enggak. Iya. Jadi setelah pastornya khotbah itu terjadi firman itu terjadi dalam diri saya. Ya. Dan itu saya alami sendiri dan saat saya alami sendiri Ya. baru Tuhan itu menyatakan kebesaran, menunjukkan kemuliaannya, kedahsyatannya itu melalui peristiwa ini. Woi. Dan itu seringkali saya alami dalam kehidupan saya. Oke. Makanya saya sering dalam pikiran saya ini selalu berharap sama Tuhan, berharap sama jalan, berharap sama manusia itu termeterai dalam pikiran saya, terus hati saya terus bicara begitu. Dan akhirnya tetap saya urus terpilih itu sekitar ada 3-6 bulan mungkin. Terus Saya urus terus kreditnya ini, saya urus terus. Ya memang secara fisik capek karena apa? Ya. Harus riwa-riwi ke bank ke sini untuk urusan ini. terus Dan hebatnya lagi, dia menjanjikan begini. Waktu itu kan ada rumah saya yang mau saya jual. ya. Jadi rumah saya ini laku, dibeli dia, saya dapat untung dari rumah saya. Plus saya dikasih modal untuk mengembangkan bisnis saya. Loh, kan luar biasa. Mantap itu. Kalau orang dunia berpikir, ya kan, wah ini kiriman dari Tuhan, betul ya? Dari Tuhan ini, Nah, pasti kan? memang ini sesuatu yang besaran gitu. Tuhan kirim orang, Ya. Tuhan kirim seseorang untuk memberkati kita lewat orang ini, Ya. kan pasti pikirnya begitu. Ya. Nah, tapi kalau motivasi kita salah, Ya. akhirnya bisa terjadi sebaliknya kan, Melenceng, nggak ya. terjadi kan gitu. Benar. Nah, makanya saya nggak mau terjadi seperti begitu lagi. Oke. Bener setelah 6 bulan terpilih, gagal total. Walah. Rumah saya nggak jadi dibeli sama dia. Terus dia cuma nggak ngasih modal ke saya karena dia punya duit ternyata orang ini. Ya. Nah, Berarti di situ menemukan apa? Bahwa ini bukan rancangan Tuhan gitu. Karena di tengah jalan ada yang tidak lancar. ya. Oke. Jadi tadi yang saya bilang banyak sekali jebakan-jebakan Batman Ya. yang terjadi. Saya nggak ngerti itu iblis yang ganggu saya atau memang Tuhan izinkan untuk menguatkan iman saya, untuk merubah karakter saya. Ya. Nah itu kan banyak hal yang terjadi. Yap. Yang paling penting Tuhan ajari saya supaya apa? Jangan mengandalkan manusia dan jangan mengandalkan dirimu sendiri. Sekalipun kamu hebat, pinter, sekalipun kamu kaya, jangan mengandalkan itu semua. Ya. Karena Tuhan bisa atur, kalau Tuhan bisa merubah 180 derajat, ini semua kan tidak ada artinya. Ya. Kepintaran lah, kekayaan lah. Ya. Kalau Tuhan bisa putar semuanya ini tidak ada artinya semua. Ya. Tuhan jadikan kita lemah. Ya. Ya. Nah, Baik. ada lagi peristiwa lagi. Oke. Nah, ini yang terjadi. Suatu saat saya ini mau jual rumah karena letak sekolah anak saya dengan rumah yang saya tinggal itu jauh jaraknya. Dan istri saya ini kalau PP pergi-pergi itu menghabiskan waktu, menghabiskan bensin, menghabiskan pokoknya capek istilahnya. Ya. Nah, suatu saat ini teman iseng ngomong sama saya, ini rumah ini kalau dijual gimana sih, kita mau pindah ke situ yang dekat rumahnya pindah ke rumah yang dekatnya sekolah gitu loh. Ya. Itu cuma basa-basi aja. Ya, cuma ngomong basa-basi aja. Oke. Nah, suatu saat mobil saya ini mogok. Nah, menurut manusia, begitu mobil mogok terjadi musibah kan, Mas Billy? Ya, ini kok malah petaka gitu Malah ya. petaka. Ya. Karena ini mau kerja, mobil mogok. Waduh. Pasti kan Salah pikiran orang tuh kan sepaneng. Ya. Marah lah. Iya kan? Ya. Bingung lah apalah gitu loh. Nah, tapi di situ ada kejadian luar biasa. Di saat mobil saya berhenti, persis di pos satpam, tiba-tiba ada mobil itu masuk. Oke. Saya ingat waktu itu mobilnya Karimun kecil. Terus Karimun kecil masuk, dibuka. Satpam tanya, "Bapak mau kemana?" Orangnya terlihat bingung. Ya. Dia hanya toleh cuman dia lihat gini. Oh, dia bilang gini, "Pak, saya ini waktu itu klaster di rumah saya ini memang klaster baru ya." Klaster baru di rumah itu. Baru ya. Jadi pasti banyak pendatang yang datang untuk kepingin sekitar lihat atau beli. Ya. Nah, waktu itu dia coba tanya begini, "Pak, saya lihat rumah, apa kira-kira di sini tuh ada yang dijual?" Ya. Ya kan? Nah, karena security-nya ini polos, dia bilang begini, "Oh, Bapak ke kantor marketing aja. Di situ tanya nanti mana yang dijual secara kalau kami nggak tahu." Ya. Terus? Oke. Terus saya dengar begini. Ya, saya dengar begini. Langsung saya ingat omongan istri saya. Rumah ini kan mau dijual.
Saya telepon istri saya. Ini ada yang nanya rumah, kira-kira rumah mau dijual nggak? Nah, dia waktu itu masih bingung antara ya dan tidak. Tapi saya tidak kekurangan akal. Kartu nama saya kasihkan ke security. Titipkan di security situ ya. Oke. Kalau ada yang cari rumah, tolong kartu nama saya dikasih, rumah saya mau dijual. Terus dia bilang, Bapak mau pindah Pak? Bapak baru pindah di sini. Nah, karena saya kan di lingkungan rumah ini saya akrab dengan security, saya akrab dengan orang-orang bersih-bersih. Jadi saya akrab gitu. Jadi saya juga sering olahraga di situ. Saya pagi-pagi di situ lari, saya sapa mereka, saya kasih mereka makanan apa. Jadi karena baru, jadi otomatis kan antara warga dengan security kan dekat karena orangnya dikit. Nah, terus ibaratnya dia menyesalkan saya pindah. Tapi saya bilang, Pak jangan khawatir, nanti kalau rumah saya laku Pak saya kasih komisi. Wah semangat dia. Seminggu kemudian pagi-pagi ada orang datang ke rumah saya, diantar saya ke satpam. Sama satpam yang tadi itu? Iya. Datang dia tanya, Pak, rumahnya Bapak kan mau dijual. Ini loh Pak, ada bapak-bapak yang ibu ini mau lihat-lihat rumah. Nah, saya ngomong sama istri saya, bentar, saya panggil istri saya bilang, ini ada orang lihat, ya biar suruh lihat aja. Nah, akhirnya lihat rumah, sekeliling rumah, terus dia tanya berapa mau dijual. Saya menyebutkan satu angka, terus dia lihat lagi, dia tidak ada respon. Terus berdiri dia pulang. Nah, setelah dia pulang, itu saya dengan istri saya, karena kami sudah mengalami proses yang kemarin begini ini. Ya, yang pertama dan yang kedua, sekarang yang ketiga kan ini ya, berarti terus. Kami sudah mengalami proses begini. Iman kita semakin besar kan? Semakin besar akhirnya. Karena kan kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan. Wah, buat kebaikan kita. Buat kebaikan kita. Tuhan itu kan sudah tahu. Nah, akhirnya kita cuma berdoa. Langkah yang kita lakukan kita cuma berdoa begini. Tuhan, kalau doanya istri saya ini kepingin rumah ini laku dan pindah ke tempat yang di dekat yang lebih baik itu, di tempat dekatnya sekolahnya anak saya, Tuhan pasti orang itu balik lagi. Kita hanya bicara, kita hanya doa begitu aja. Sudah, kita lupakan. Tapi istri saya masih berharap. Saya sudah tidak ada. Berarti istri masih berharap. Tapi sekarang kita sudah menyerahkan sama Tuhan, sudah pasrah gitu ya sama Tuhan. Kalau saya sudah lihat peristiwa itu, saya sudah tahu. Saya tidak boleh berharap sama orang itu. Ya, karena saya tahu, saya bilang sudahlah, gini. Sama, saya kalau memang Tuhan izinkan kita pindah ke daerah situ, ini pasti laku. Saya cuma begitu aja, simpel. Wow. Tapi istri saya berdoa. Nah, lucunya Besar Billy. Istri saya ini tahu itu, dia keliling cari rumah di dekatnya sekolah. Terus dia lihat-lihat pandangan gitu ya. Terus dapat rumah itu. Dia doakan rumah itu. Padahal ini yang rumah lama ini belum laku. Dia sudah punya iman rumah itu yang dituju. Terus yang dilakukan dia, setiap kali setelah selesai antar anak saya sekolah, dia ke rumah itu, di depan rumah itu, dia berdoa di depan rumah itu. Padahal ini belum terjadi apa-apa, hanya wacana saja. Seminggu kemudian orang itu datang lagi bawa anaknya Besar Billy. Bawa anaknya ke rumah. Jadi waktu itu dia datang Sabtu, datang lagi dia Sabtu. Orang yang sama. Jadi kelihatannya dia itu seperti tertarik sama rumah itu. Ya seharusnya. Terus datang dia bawa anaknya. Anaknya disuruh lihat, anaknya masih kecil, disuruh lihat-lihat gitu ya. Terus dia bilang begini, kalau cocok nanti 3 hari lagi saya tawar rumah ini. Jadi biar anak saya lihat. Sama waktu 3 hari masa menunggu itu. Kalau manusia, pikiran manusia pasti sangat berharap sama siapa? Pembeli ini. Iya benar. Ayo cepet beli rumahku. Kan gitu ya. Karena rumah yang dituju sudah ada. Iya, kita mau pakai duitnya beli rumah yang baru itu. Dan sudah didoakan. Berharapnya 2. Ini laku dapat rumah itu. Karena rumah itu lebih bagus dari rumah ini. Ya kan? Sudah satu dekatnya sekolah, yang satu rumahnya lebih bagus lagi, daerahnya lebih bagus lagi. Terus 3 hari kemudian nggak ada kabar. Harap-harap cemas lagi. Nggak ada kabar dari pembeli yang tadi mau ngasih kabar itu. Terus istri saya suruh saya telepon ke dia. Saya bilang kalau saya telepon seakan-akan kita ini yang nyari-nyari, yang butuh. Saya bilang nggak usah. Kita doa aja. Serahkan sama Tuhan tadi. Tuhan izinkan. Pasti ini jadi. Kan kita ini kan sudah diajar untuk jangan berharap sama manusia, tapi andalkan Tuhan dalam segala perkara. Statement ini keluar karena
mujizat peristiwa yang pertama dan yang kedua dan ini yang ketiga berarti kan ya. Oke terus. Kan Tuhan sudah ajarkan secara langsung kan. Tuhan ajarkan secara pribadi ke kita. Jadi bukan kata orang, tapi kita sendiri yang ngalami. Ya oke. 5 hari kemudian orang ini benar-benar telepon saya Pastor Billy. Wih, 5 hari tapi. 5 hari. Hari yang kelima. Oke. Janjinya 3 hari, di hari yang kelima dia telepon saya. Ya. Hebatnya dia mengajukan penawaran hanya 50 juta dari harga yang saya tawarkan. Lebih murah. Cuma 50 juta. Lebih murah. Oke. Properti kalau ditawar 50 juta itu enggak terlalu banyak. Iya kan. Iya benar. Ya, benar kan? Enggak terlalu banyak. Katakanlah saya buka harga 1 miliar, dia nawar 950. Kan enggak ada artinya. Iya benar. Benar ya? Iya. Nah, istri saya berharap jadi 2. Terus orangnya naik 25 juta, saya turun 25 juta. Bertahan di situ. Oke, tetap saya sampaikan. Ya, tapi orang nggak mau. 3 hari kemudian saya ngomong sama saya gini, kalau kamu mau niat jual rumah ini, kamu doa sama Tuhan, hatimu srek apa tidak? Kalau memang itu kamu srek dan kamu mau jual rumah ini, cepat tendang kasih no. Akhirnya dia bilang, ya sudah kasihkan. Saya ngomong sama dia, oke Pak, istri saya bilang oke, sudah Bapak kasih DP. Bapak kasih tanda jadi. Oke, dia bilang oke, nanti hari Sabtu saya ke rumah Bapak. Karena dia biasanya Sabtu, karena dia Sabtu libur. Dia juga karyawan, jadi biasanya Sabtu Minggu dia libur. Dia datang kasih uang tanda jadi 10 juta. Terus dia bilang ini, rumah ini saya KPR kan Pak. Sama orang itu yang boleh di KPR kan. Andai kata dalam KPR ini gagal, uangnya saya minta balik. Saya ngomong iya enggak apa-apa. Minta berapa lama untuk KPR? Dia bilang 1 bulan aja. 1 bulan untuk prosesnya KPR kan. Untuk proses KPR aja. Ya. Singkat cerita, diurus sama dia. Itu Januari Pastor Billy. Januari. Terus singkat cerita 1 bulan kemudian goal. Oh, masuk. Goal. Diterima. Cuman dia bilang begini, Bapak pakai aja rumahnya. Saya belum pakai karena rumah saya ini juga ternyata dibeli orang. Rumahnya dia ini dibeli orang dan jadi dia belum diusir. Juga sama gitu ya. Dia juga upgrade, rumahnya dia kecil, dia beli rumah saya lebih gede. Lebih besar. Otomatis dia juga upgrade. Ya, oke. Satu perkara selesai. Ujian pertama selesai. Di yang kedua ini ada masalah juga. Ini benar-benar Tuhan campur tangan di sini sampai saya ini nangis. Saya sama istri saya itu sampai waktu itu kita ke doa puasa, istri saya itu ke doa puasa setiap Kamis di gereja lama pergi doa puasa. Nangis di situ. Ke Tuhan ya. Datang ke Tuhan dengan menjerit sama Tuhan. Karena tidak ada cara lain. Pastor Billy tahu apa kendalanya? Kami juga KPR. Kami beli rumah itu juga KPR sama. Beli rumah baru itu KPR. Sama. Hasilnya ini dibuat KPR. Tapi ada satu kendala. Kami berdua ini kena blacklist BI checking. Nah terus? Secara manusia sudah kami ini tidak bisa beli rumah, sudah beli kredit sudah tidak mungkin karena BI checkingnya itu sudah call-nya sudah 3 sampai 5. Karena kami sering nunggak nggak bisa bayar kartu kredit atau apa itu sudah tahu. Saya masukkan bank 10 ditolak semua. 10 bank nolak semua gitu ya. Terus 10 bank tolak semua. Sedangkan ini kan di deadline segera harus meninggal rumah itu. Tapi orangnya baik. Dia mengizinkan kami untuk tinggal di situ sampai bulan 4. Sampai bulan 4. Nah, sedangkan rumah yang kita beli ini benar Tuhan kirim penjual yang luar biasa. Saya ngasih DP nggak boleh. Ya. Dia bilang begini, sudah KPR urusan, saya komitmen, nggak tak jual, tak kasih ke kamu, karena saya serk sama kamu. Saya urus KPR ini Pastor Billy selama 3 bulan, nggak berhasil. Ya 10 bank nolak tadi itu dan 3 bulan ini masih belum berhasil. Belum berhasil. Waduh, kita benar-benar nggak ada cara lain. Mau beli rumahnya dia juga nggak punya duit karena selisihnya banyak. Kalau dibelikan rumah seharga yang kita punya rumah, dapatnya apa? Malah hati-hati nanti malah nggak punya rumah gini kan gitu. Karena tapi kami nggak ada pikiran waktu itu kan belum zamannya apartemen. Nah, kalau zaman sekarang kan nggak bisa apartemen dulu lah. Apartemen Kita juga nggak mau kontrak. Terus endingnya sekarang? Berapa? Ini ya begini. Ada satu orang yang mengenalkan kita sama AO-nya bank. Tiba-tiba ada datang ke kerjaan saya, di saat kita ini sudah tak berdaya. Tak berdaya. Misalnya mengenalkan apa? Cuman kuasa Tuhan. Datang dia tanya, Pak mau KPR ya? Ini di bank yang nggak terkenal, yang nggak punya nama.
Oh, terus? Terus dia proses itu sekitar bulan 3. Ya proses, saya tanya Pak kira-kira berapa lama? Oh cepet kok, paling 2 minggu selesai. Ya. Pastor Billy tahu itu benar-benar saya itu sama istri saya itu benar-benar itu sampai tersungkur di kaki Tuhan. Karena apa? Nah, ini luar biasa. Ternyata gini, di saat pemilik rumah ini bilang, ya Pak, Anda tanggal 1 April harus keluar dari rumah itu karena saya mau pakai. Pemilik yang sudah beli rumah kita ini, terus? Sedangkan pertengahan bulan 3, pertengahan bulan 3 itu masih belum ada tanda-tanda itu rumah yang kita beli itu di-approve. Oh, belum ada tanda-tanda. Terus? Saya beli tahu 31 Maret di-approve. Disetujui sama bank itu? Bank itu. Cair duitnya? Ya. Disetujui. Jadi tanggal 1 tanggal 1 saya boyongan pindah rumah itu dalam waktu sehari. Karena harus cepat-cepat tanggal 1 tadi itu. Sedangkan rumah yang saya beli ini kan barusan di-approve 31 Maret dan saya ngabari sama yang punya rumah. Itu 31 Maret dan saya belum ngasih uang sama sekali ke dia. Saya bilang begini, kredit saya disetujui, tapi saya minta. Saya sudah di rumah baru ini, rumah lamanya diusir. Saya minta tolong bukain pintunya. Ini barangnya saya pindahkan ke situ saya. Orangnya belum. Orangnya baik Pastor Billy. Dan dia memperbolehkan untuk barang ini saya pindah. Saya sewa 5 truk dan 3 pickup yang saya setir sendiri untuk memindahkan barang dalam waktu 1 hari saja. 1 hari langsung pindah semua gitu ya. 31 Maret. Waduh, kita ini benar berteriak, Tuhan terima kasih. Saya tidak mengandalkan manusia. Tuhan bisa kirim orang ini untuk membantu. Bisa berarti intinya sekarang adalah kembali karena 1, 2, 3 peristiwa ini full total percaya sama Tuhan, jangan mengandalkan manusia gitu ya. Akhirnya sampai terjadi hal seperti begini. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Nah, akhirnya waktu itu setelah terjadi semua cair gitu kan. Sebagai ucapan terima kasih, saya tidak ngasih uang itu, cuma saya ajak makan si orangnya bank ini. Orang bank itu. Saya hanya bertanya satu begini, Pak, kok bisa cair itu? Nah itu dia. Karena 10 bank itu menolak, kok cuma 1 ini yang mau menerima gitu. Karena apa itu? Dia bilang begini, yang terlihat di BI checking, itu 10 juta, tunggakan 10 juta. Yang dimasukkan ke bagian apa namanya kalau orang itu apa sih appraisal. Bukan appraisal. Itu yang dimasukkan itu cuma yang 3 juta. Yang 7 jutanya sama dia disimpan. Padahal Pastor Billy tahu kalau di BI checking yang keluar itu bukan 10 juta survei itu, tapi 100 juta lebih. Nah, terus yang lain itu kemana? Yang lain itu loh kemana? 10 bank itu loh kelihatan. Yang 100 juta lebih ini. Nah terus? Lah ini kemana? Kok dia bisa cuma kelihatan yang 10 juta dok, yang lain itu enggak kelihatan? Kok bisa gitu? Makanya aneh loh. Ini peristiwa aneh yang benar-benar saya alami. Berarti kira-kira ya mujizatnya di sana ya? Mungkin ya. Saya juga nggak ngomong mungkin mungkin ditutup sama Tuhan, nggak dilihatin yang lainnya cuma 10 juta dok. Kita mana bisa tahu? Kok bisa yang keluar tapi cuma 10 juta? Tapi ada jalan keluar dari Tuhan itu. Cuma dia bilang, Pak, Bapak tolong angsurannya yang lancar, jangan macet karena itu mempengaruhi reputasi saya. Saya bilang, iya Pak, pasti. Saya berjanji angsurannya nggak pernah telat, bahkan di tengah-tengah sebelum 10 tahun, tahun ke-5 sudah kita lunasi. Lunas semua sudah. Akhirnya saya baik sama dia juga terima kasih sama saya. Karena tidak ada kejadian apa-apa. Waduh, mantap itu, luar biasa itu. Tuhan benar-benar tuntun, Tuhan benar-benar berikan kemurahannya, ya kan? Anugerah, kasih karunia yang luar biasa di kehidupan saya. Oke deh, baik. Sekarang satu kalimat yang mau disampaikan ke pemirsa karena durasi waktu ini. Silakan. Pesan-pesannya. Pemirsa yang melihat kesaksian saya dan sharing saya dengan Pastor Billy, satu hal yang saya mau saya sampaikan begini. Tuhan kita ini dahsyat. Tuhan kita ini luar biasa. Dia tahu apa yang kita butuhkan, ya, bukan apa yang kita mau. Ya. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan mau, apapun yang menjadi kendala, kesulitan, problem, masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti punya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kita. Bukan untuk menghindarkan kita dari masalah kita, tapi untuk memberikan kekuatan, ya, untuk memberikan
sesuatu yang untuk akhirnya sampai masalah ini bisa selesai. Yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah timbul dalam hati itu Tuhan sediakan untuk kita semua. Jadi pesan saya, ya berharaplah sama Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Pasti kita akan lemah. Jangan andalkan manusia. Karena manusia bisa mengecewakan. Pasti. Siapapun, entah itu orang tua, anak, suami, istri, ya pasti bisa mengecewakan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, satu kata, Jesus is the best. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Ya, hiduplah dalam anugerah Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kita akan diberi kemenangan, kita akan diberi kekuatan sampai kita benar-benar mulut kita bisa bersaksi di mana-mana bahwa God is good all the time. Wow. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan luar biasa, kesaksian ini akan terus memberitahukan kepada kita bahwa tidak akan pernah dikecewakan mereka yang berharap pada Yesus Kristus. Sampai ketemu di episode atau momentum yang berikutnya. Jangan lupa like, terus subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video impartasi yang terbaru. Yeshua HaMashiach, bless you.